Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Oh, Nyonya Yuli nggih. Monggo silakan masuk, silakan duduk. Ya Bu Bidan, terima kasih. Oh iya Ibu, apa kabar? Makin cantik saja hari ini. Alhamdulillah baik Bu Bidan. Bu Bidan sendiri bagaimana? Lah, baik juga Ibu. Ibu bagaimana keadaan bayinya? Saya kemarin dapat kabar bahwa ibu sudah melahirkan anak pertama. Baik Bu Bidan, bayi saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Usia anak ibu sekarang berapa? Lalu siapa namanya Bu? Sekarang bayi saya berusia 6,5 minggu. Namanya Rahman. Rahman ternyata. Nama yang baik sekali, Bu. Salah satu Asmaul Husna, kan? Ibu dan suami pandai sekali memilih nama. Makasih, Bu. Baik, Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya ingin menunda kehamilan karena saya berencana untuk tidak menambah momongan selama 7 tahun, Bu Bidan. Oh, jadi Ibu ingin menunda kehamilan selama 7 tahun mendatang. Kalau boleh saya tahu, alasan yang mendasari Ibu untuk hal itu apa nggih, Ibu? Kebetulan saya bekerja sebagai karyawan swasta, Bu. Saya punya kesibukan yang sangat padat. Selain itu, saya akan fokus merawat dan membesarkan putra saya terlebih dahulu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Ibu ingin menunda kehamilan selama 7 tahun mendatang untuk lebih fokus terhadap si kecil ya. Keputusan yang baik sekali, Ibu. Ibu sudah bicarakan dengan suami? Ya, Bu Bidan, saya sudah membicarakan hal ini dengan suami. Dan ia setuju jikalau saya ingin ber-KB. Maaf, Ibu, tapi kenapa suami Ibu tidak datang untuk mendampingi Ibu? Agar keputusan dapat diambil oleh Ibu dan suami nantinya. Saat ini suami saya sedang bekerja, Bu Bidan. Oh, baik. Kalau boleh tahu, sekarang Ibu umurnya berapa? Sekarang berumur 27 tahun, Bu. Ibu sudah memiliki gambaran mengenai jenis kontrasepsi yang akan digunakan oleh Ibu. Sudah, Bu Bidan, saya ingin menggunakan KB IUD. Setelah melahirkan, saya sudah membaca berbagai dari sumber tentang alat kontrasepsi, dan IUD lah yang saya pikir paling cocok untuk saya. Ibu luar biasa sekali. Untuk memilih alat kontrasepsi, Ibu berusaha mencari informasi sendiri dan dari berbagai sumber. Memang seperti itulah yang seharusnya yang dilakukan oleh Ibu yang ingin ber-KB. Terima kasih, Bu Bidan. Kalau dari suami Ibu, apakah beliau punya pendapat yang sama dengan Ibu? Bisa Ibu ceritakan tentang pertimbangan suami Ibu mengenai alat kontrasepsi, apa yang akan digunakan nantinya? Tentu boleh, Bu Bidan. Suami saya bilang kalau dia ingin saya menggunakan KB IUD karena dia sudah membaca dari berbagai sumber bahwa IUD itu efektif. Suami saya juga sempat menyebutkan 2 jenis IUD yang katanya banyak digunakan oleh istri dan rekan kerjanya. Tapi saya lupa, Bu Bidan, nama dan jenis IUD-nya. Oh, baiklah, kalau begitu, maaf sebelumnya saya ingin tanya. Apa ada luka persalinan yang sampai sekarang belum sembuh total, Bu? Ini akan jadi pertimbangan jika Ibu menggunakan IUD. Alhamdulillah, luka persalinan saya kemarin sudah pulih, Bu Bidan. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi langsung saja ya saya jelaskan mengenai KB IUD ini. Jadi KB IUD ini
suatu alat yang berbentuk T yang terbuat dari bahan plastik. Kemudian KBAYUD ini dimasukkan ke rahim ibu. KBAYUD ini efektif untuk mencegah kehamilan dan berjangka panjang. Dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduktif. Tingkat keefektifannya tinggi, yaitu 99%. Mekanisme kerja IUD sendiri yang pertama menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi. Kemudian mempengaruhi fertilisasi atau proses peleburan sel sperma dan sel telur sebelum ovum mencapai ke fum uteri. Kemudian yang terakhir memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus atau proses tertanamnya hasil konsepsi di dalam endometrium. Sampai di sini apakah Ibu sudah memahaminya? Alhamdulillah, luka persalinan saya kemarin sudah pulih, Bu Bidan. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi langsung saja ya saya jelaskan mengenai KBAYUD ini. Jadi KBAYUD ini suatu alat yang berbentuk T yang terbuat dari bahan plastik. Kemudian KBAYUD ini dimasukkan ke rahim ibu. KBAYUD ini efektif untuk mencegah kehamilan dan berjangka panjang. Dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduktif. Tingkat keefektifannya tinggi, yaitu 99%. Mekanisme kerja IUD sendiri yang pertama menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi. Kemudian mempengaruhi fertilisasi atau proses peleburan sel sperma dan sel telur sebelum ovum mencapai ke fum uteri. Kemudian yang terakhir memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus atau proses tertanamnya hasil konsepsi di dalam endometrium. Sampai di sini apakah Ibu sudah memahaminya? Iya, Bu Bidan. Tolong ingatkan saya ya, Bu, jika saya menjelaskannya terlalu cepat. Tentu, Bu Bidan. Apa sih kelebihan dari IUD ini, Bu Bidan? IUD ini efektif hingga 99% apabila dipasang sesuai dengan prosedur oleh bidan atau dokter terlatih. Keuntungannya sangat efisien karena cukup sekali pemakaian yang dibantu oleh tenaga terlatih. Yang pertama, pilihan kontrasepsi non-hormonal jangka panjang yang minim efek samping. Kemudian efektif mencegah kehamilan selama 10 tahun. Kemudian cepat mengembalikan kesuburan sehingga dapat segera hamil jika diinginkan. Kemudian tidak mempengaruhi produksi dan kualitas ASI. Kemudian efektif mencegah kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Apakah ada efek sampingnya, Bu Bidan? Secara umum, efek samping yang timbul memang ada, Ibu, tapi tidak akan bersifat permanen. Efek samping hanya akan bersifat sementara, tergantung dari penerimaan tubuh terhadap IUD. Efek samping yang bersifat sementara tersebut antara lain, yang pertama, kram yang terjadi beberapa hari setelah pemasangan, kemudian terdapat flek dalam beberapa minggu, lalu haid lebih lama dan lebih banyak pada 3 bulan pertama, lalu kram dan nyeri pada saat haid. Kerugiannya, IUD itu tidak memberikan perlindungan terhadap IMS atau infeksi menular seksual, yaitu infeksi yang bisa menular dari seseorang ke orang lain dengan perantaraan hubungan seksual. Bagaimana, Ibu? Apakah Ibu sudah memahami apa yang saya jelaskan? Bu Bidan, alhamdulillah sejauh ini saya paham. Istilah IMS sudah sangat familiar oleh Ibu. Iya, Bu Bidan, IMS itu contohnya seperti HIV AIDS, sipilis, gonorea, mioma, dan polip ya, Bu Bidan. Betul sekali, Ibu. Ibu memang pintar. Terima kasih, Bu Bidan.
Tapi saya kan baru saja melahirkan anak pertama. Apakah tidak apa-apa jikalau saya menggunakan KBAYD ini? Saya takut tidak bisa menggunakan KBAYD ini, Bu Bidan, karena usia pasca persalinan yang masih sangat muda. Saya akan merasa sangat dan perasaan ibu. IUD merupakan satu-satunya pilihan ibu karena jangka waktu pemakaiannya yang panjang. Sangat cocok untuk ibu yang ingin menunda kehamilan dalam waktu 7 tahun yang akan datang. Apalagi ibu juga seorang yang sangat sibuk kan? Pantaslah kalau ibu ingin yang efisien dan efektif. Ibu tidak perlu khawatir. Ibu sudah melakukan keputusan yang tepat untuk berkonsultasi hal ini. Begini ibu, tidak masalah jika ibu menggunakan IUD dengan 6,5 minggu pasca persalinan, karena pada dasarnya IUD bisa digunakan sebelum 48 jam dan setelah 4 minggu pasca persalinan. Dan pada umumnya yang tidak bisa menggunakan IUD adalah wanita yang kemungkinan hamil, infeksi setelah melahirkan dan keguguran, memiliki resiko IMS, dan wanita yang memiliki infeksi organ kewanitaan tidak bisa menggunakan IUD. Maaf ibu, kalau boleh tahu tentang riwayat kesehatan ibu, apa ibu pernah punya masalah kesehatan organ kewanitaan? Hal ini akan jadi pertimbangan dalam pemasangan IUD. Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan yang pernah saya lakukan sebelum menikah dan yang terakhir sebelum melahirkan, saya tidak punya resiko IMS ataupun infeksi karena melahirkan, Bu Bidan. Misfi saya juga alhamdulillah baik. Suami saya juga pernah diperiksa dan alhamdulillah negatif IMS. Tidak ada masalah dengan hal itu, Bu Bidan. Saya dalam waktu dekat juga berencana untuk memeriksakan diri kembali sebelum menggunakan IUD. Alhamdulillah ya Bu. Oke Bu, lalu untuk kontrol setelah pemasangan KB IUD itu kapan ya Bu Bidan? Kontrol setelah pemasangan IUD itu 6 minggu setelah pemasangan IUD, dan bila ada keluhan ibu bisa kembali ke sini. Lama saya tidak boleh melakukan hubungan setelah pemasangan KB IUD. 24 jam setelah pemasangan IUD, ibu bisa kembali melakukan hubungan seksual seperti biasanya, Bu. Dan kemudian pemasangan IUD itu bagaimana ya, Bu Bidan? Pertama, saya akan menyiapkan alat-alat IUD terlebih dahulu, dan setelah itu ibu bisa berbaring terlentang dan posisi kaki diangkat ke atas, dan setelah itu saya akan membersihkan vagina ibu, kemudian saya akan mengukur kedalaman rahim ibu. Setelah mengukur kedalaman rahim ibu, saya akan langsung memasukkan alat IUD ke dalam rahim ibu. Setelah alat KB IUD terpasang, pada saat pemasangan IUD agak sedikit nyeri ibu, karena pada saat pemasangan KB IUD ini tidak menggunakan bios atau pereda nyeri ya ibu. Terima kasih Bu Bidan atas penjelasannya. Insya Allah saya dan suami secepatnya akan kembali ke sini. Ya, sama-sama. Jadi begitu penjelasannya yang saya sampaikan. Setelah ini saya akan berikan surat yang berisi persetujuan ibu dan suami. Ibu dapat bertanda tangan di sebelah sini. Jika ibu setuju, mohon dibaca terlebih dahulu ya ibu, lalu tanda tangan untuk pemasangan KB IUD. Ibu, di sini ada kartu nama saya, dan di situ ada nomor handphone saya, alamat blog, dan alamat email saya. Kalau ada pertanyaan, ibu bisa menghubungi email dan bisa SMS saja. Terima kasih Bu Bidan atas penjelasannya. Insya Allah saya dan suami secepatnya akan kembali ke sini. Ya, sama-sama. Jadi begitu penjelasannya yang saya sampaikan. Setelah ini saya akan berikan surat yang berisi persetujuan ibu dan suami. Ibu dapat bertanda tangan di sebelah sini. Jika ibu setuju, mohon dibaca terlebih dahulu ya ibu, lalu tanda tangan
untuk pemasangan kabel IUD. Ibu, di sini ada kartu nama saya dan di situ ada nomor handphone saya, alamat blog dan alamat email saya. Kalau ada pertanyaan, Ibu bisa menghubungi email dan bisa SMS saja. Bu Bidan, terima kasih. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu Bidan. Ibu hati-hati ya. Titip salam buat keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.